Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Oke, pada sesi kali ini kan banyak yang bertanya nih tentang Trojan atau kuda Troya. Di dalamnya ada pasukan. Itu ya, ada kuda Troya di dalamnya ada pasukan di situ. Oke, ini buatan dari Mbak Aida Putri dengan NIM 18830168. Sebuah PowerPoint atau tugas taks PPT presentasi saat presentasi yang saya berikan ke Mbak Aida. Tentu nanti yang akan membawakan adalah saya sendiri, jadi saya berikan tugas, nanti yang akan membawakan presentasi saya. Ini tantangan yang di reverse ya, namanya reverse engineer ya di sini ya. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di buatan Mbak Aida ini yang dibahas adalah tentang analisis malware Trojan. Oke, dari pengertian di sini atau pengertian perubahan malware merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer atau jaringan komputer tanpa izin, termaklum atau informed consent dari pemilik. Istilah virus komputer kadang-kadang dipakai sebagai frasa pemikat. Nah, ini contohnya adalah surat ini dibuat mungkin copy paste ya, jadi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi pengertian perubahan malware adalah perubahan dari bentuk signifikan, tujuan, dan taks tuduhnya. Dia mau menuju kemana, langkahnya mau kemana nih, mau ngapain. Nah, tentu yang namanya malware atau malicious software atau software yang ibaratnya malprakteknya itu pasti akan merusak ya, akan merusak sebuah sistem, sebuah operating system, sebuah network, sebuah di device, mungkin arah ke sana. Oke, si Trojan ini dia sangat efektif bekerja ketika sudah ada network atau ada jaringannya, ada internetnya ya. Dia akan bekerja sangat efektif sekali si Trojan ini. Nah, jenis-jenis Trojan atau jenis-jenis malware di sini ada namanya Trojan horse, ya. Program komputer yang punya kemampuan yang tidak bisa dilacak dan seakan-akan baik untuk digunakan, yang ujung-ujungnya proses sistem jelas. Dia akan menggunakan ibarat menduplikat service-nya atau menduplikat beberapa file yang digunakan di operating system kita atau di komputer kita. Itu adalah Trojan horse. Terus ada lagi namanya bot. Nah, ini bot adalah proses yang bekerja secara otomatis yang kemudian berinteraksi dengan jaringan lain. Nah, bot ini bisa jadi seperti kayak worm dan sebagainya. Kemarin saya sudah jelaskan tentang dasar-dasar komputer atau keamanan komputer. Di situ ada semuanya, normal serangannya dan sebagainya. Ada informasi penting, ada spam dan lain-lain. Nah, pengamanan komputer di sini dipilah-pilah menjadi beberapa aspek bagian menurut slide ini ya. Yang pertama kita bisa memisahkan data dengan program dan dia memasang program kembali sistem. Terus gunakan antivirus dengan versi terbaru atau update versi antivirus atau platform kita atau operating sistemnya kita. Selalu menggunakan scanning media penyimpanan eksternal dan internal. Nggak cuma eksternal, internal juga perlu kita scan karena kita harus mengetahui. Karena kalau di level operating system Windows kita harus mengenal yang namanya FVC host. Apakah FVC host itu benar-benar real atau tidak, tentu akan kita lihat namanya pengelamatan data atau namanya PID alamatnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya tentang PID-nya, ada beberapa contohnya. Kalau masih bingung, Anda bisa menggunakan buka CMD di sini. Biar lebih keren, biasanya saya gunakan color gitu ya. Color A gitu ya, biar hijau kayak UOM. Terus saya ganti namanya prom kuliah YouTube gini aja ya. Oke. Kuliah YouTube, Anda bisa nyari namanya tax list di sini. Oke, kalau kita ketemu dengan namanya task list di sini, bahkan kita lihat ada namanya image name, ada PID, ada session name, ada session dan memory use yang digunakan. Nah, di PID ini adalah alamat. Anda tentu bisa membuat kill terminate menggunakan perintah task kill. Kalau kita mau melihat task manager-nya versi command line interface-nya, Anda bisa menggunakan perintah task list di sini. Oke. Terus menggunakan kombinasi antivirus dengan firewall. Tentu kalau kita level di security di level PC desktop itu sangat berat sekali karena resource RAM yang digunakan akan tinggi banget dan resource CPU juga akan sangat tinggi banget kalau kita menggunakan kombinasi antivirus dengan firewall. Kalau saran saya selalu backup ya, selalu backup ke dalam cloud Anda. Jadi usahakan di komputer Anda tuh setelah kalau ngetik ya dokumen online kan udah banyak ya, dokumen online udah banyak, jadi nggak repot sekarang.
dan Anda bisa gunakan kemana-mana. Terus waspada terhadap file yang diambil dari situs. Jelas kalau Anda sudah ngambil dari file itu, Anda lakukan scan dengan virus total gitu kan. Ada download dari website mana, Anda sebelum Anda install, Anda scan dulu. Apakah ini punya malware atau tidak, Anda scan dulu. Lebih aware di situ, lebih berhati-hati di situ. Terus memasang program pengembali sistem. Ini tadi ya, pisahkan data dengan program dan memasang program pengembali sistem atau restore point. Atau kalau dalam sistem Windows, Anda harus menghidupkan restore point-nya. Nah, restore point-nya seperti apa? Nanti setelah semua materi dari level dari security atau cyber security-nya sudah selesai, saya akan cooling down, akan saya ajak teman-teman berwisata dengan beberapa software recovery-nya, termasuk dari Recover dan sebagainya. Bagaimana kita merecovery yang baik itu seperti apa, dan kita mengenal yang namanya file system. Apakah file system itu, kalau kita mau recovery file systemnya V32, tools yang kita gunakan apa, kalau pakai NTFS tool yang kita gunakan apa, itu nanti akan saya jabarkan pelan-pelan. Yang jelas, mungkin sampai ke depan video-video saya tidak menggunakan efek-efek gitu ya, dengan kayak video-video lain, tapi saya akan berusaha menjelaskan secara detail cara penggunaannya seperti apa dan bagaimana kita memilah-milah tentang file systemnya. Jadi si virus ini juga mengenal dengan file system. Jadi kalau di komputer kita atau di Explorer kita harus mengenal namanya recycler. Kalau di Windows ada namanya System Volume Information, itu harus Anda paham di situ. Terus ada lagi namanya cache, private, temporary, dan dokumen local and setting user, itu harus Anda pahami. Bagaimana kalau di 64 bit, Anda harus mengenal namanya SIS WEW 64, itu ada di drive C di Windows. Nanti Anda cek di bawahnya ada namanya SIS WEW 64. Itu yang membedakan dengan level 32 dengan 64. Nah, kalau di level operating system Windows itu di 32 bit namanya x86. Oke ya. Sampai sini harus paham juga. Dan wajib paham juga sih sebenarnya sih. Jadi kalau cuma download ya paling gampang download terus Anda lempar. Pak, kalau filenya besar gimana, Pak? Ya ambil registernya atau fungsinya atau crack atau keygen-nya. Jadi kan biasanya kalau software itu kan Anda download tentu ada path, ada crack, ada keygen-nya. Nah, tanpa Anda scan aja kadang antivirus mendeteksi langsung, oh ini ada malware-nya. Nah, yang namanya crack, path, dan keygen itu kan dia reverse, yang mereverse apa program yang sudah jadi, sehingga kita punya namanya hotkey atau serial number. Jadi harus paham ke arah sana juga. Nah, si Trojan ini dalam sistem komputer merupakan bagian dari infeksi digital yang kehadirannya tidak diharapkan oleh pemilik komputer. Nah, Trojan terdiri dari fungsi-fungsi yang tidak diketahui tujuannya, tetapi secara garis besar mempunyai sifat yang merusak. Ini adalah Trojan. Oke, ini adalah contoh pengujian malware Trojan. Tipe di atasnya Trojan itu ya. Hasil pengujian malware Trojan dengan tools virus total. Tadi sudah saya jabarkan tadi. Kalau Anda punya file, Anda tinggal pakai virus total, pakai hybrid analysis, pakai any apekaran, atau pakai Kuko Sandbox. Itu bisa Anda cek di situ tentang aplikasi tersebut, bahwa aplikasi itu ada virusnya atau tidak, terkandung malware atau tidak, mengandung phishing atau tidak. Itu bisa Anda cek di situ. Ini contohnya. Contoh yang sudah diekstraksi dan dikenali. Tadi juga udah ada demonya tadi di video yang tadi. Jadi kalau Anda ngeliat video ini tayang, loh video yang mana? Yang video yang tadi. Yang tadi mana? Ada kok. Dicari lagi nanti nyambung. Terus bentuk perubahan sosialnya. Ada namanya perubahan sosial yang terjadi secara cepat, revolusi, lambat, evolusi, dan perubahan besar, juga kecil. Nah, di revolusi sendiri adalah perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Ini adalah proses evolusinya atau evolution method yang digunakan. Nah, perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Ini contoh evolusinya. Sedangkan perubahan kecil dan besar adalah perubahan kecil yang perlahan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Ini contohnya pada pet mode atau pakaian. Pada mode pakaian, perubahan yang besar, saya kira pet mode itu adalah pet mode yang ada dalam library cap cabinet punya Windows. Ternyata di sini kurang hurufnya ya, kurang satu huruf. Jadi perubahan pada mode pakaian. Saya kira tadi pet mode tadi ya. Perubahan yang besar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dan membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Ini contohnya adalah penggunaan dari industri, pabrik, falas, dan sebagainya. Itu penggambaran umum aja sih.
Nah, bagaimana tindakan yang dilakukan? Ada kenaikan harga dalam awal tahun 96, inflasi kurang dari 650% setahun. Nah, ini contoh ekonomi yang akan dibahas. Ini perubahan tentang aspek sosial. Oke. Di perubahan sosial abad 20, teori perintis awal sosiologi muncul sebagai reaksi perubahan sosial besar yang terjadi di masyarakat barat. Contohnya Giden 89. Ini dunia semakin meningkat, terus saling ketergantungan dengan dunia digital, globalisasinya sangat tinggi sekali. Nah, ini perubahan-perubahannya hingga menuju ke dalam Asia Tenggara. Nah, kesimpulannya di sini, perubahan sosial yang masyarakat dalam intinya adalah perubahan norma-norma masyarakat karena kebutuhan proses digitalize itu sangat tinggi sehingga mengakibatkan berkembangnya terus merebaknya malware di mana-mana gitu ya. Jadi semakin apalagi proses daring kayak gini pasti pasti tentunya tantangannya adalah personal data fraud, itu yang paling penting. Jadi bagaimana mengamankan data diri kita sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya bawakan dari slide buatan dari Mbak Aida Putri ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin besok saya akan tambahkan di next video. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.